Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan terima kasih banyak pula kepada tim panitia dan tim ASDI yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan materi ini tentang pencegahan dan perawatan luka pada pasien diabetes mellitus. Sebelum lanjut ke materi, saya punya pantun dulu. Salad isi buah tomat, makannya di pinggir jalan. Cakep ya. Saya sampaikan salam hormat bagi para hadirin sekalian. Cakep. Mungkin tadi untuk perkenalan sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu semua. Sebelum lanjut ke materi, kita tahu sudah terlalu banyak kaki yang hilang percuma akibat komplikasi diabetes mellitus. Tadi sudah dibahas banyak banget tentang diabetes mellitus oleh Dokter Nike sama dokter juga. Di sini saya akan membahas tentang salah satu komplikasi dari diabetes mellitus, yaitu komplikasi salah satunya luka pada kaki pasien diabetes mellitus. Di sini sudah terlalu banyak kaki yang hilang percuma akibat komplikasi diabetes mellitus. Kita ketahui bahwa banyak pasien yang tidak mau diamputasi. Mereka pada kebingungan bagaimana cara merawatnya atau cara penanganannya, atau penanganan yang kurang tepat. Jadi akhirnya mereka harus diamputasi. Oleh sebab itu, kita di sini sebagai tenaga ahli atau tenaga profesional, tenaga nakes, kita harus tahu bagaimana cara perawatan kaki diabetes yang benar, dan harus mengedukasi kepada pasien bagaimana cara merawat luka tersebut agar luka itu tidak terjadi dan tidak diamputasi. Karena saya mempunyai slogan, lebih baik punya kaki jelek daripada tidak punya kaki, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Kita lanjut luka. Sebelum ke luka diabetes, kita tahu dulu luka adalah terputusnya kontinuitas jaringan oleh berbagai sebab. Yang pertama, luka karena trauma. Kalau luka karena trauma, contohnya terjadi kalau pada pasien dia lagi jalan kaki, dia kena paku, akhirnya terjadi luka, itu karena akibat trauma. Atau misalnya kita lagi memasak, kena keiris pisau, terjadi luka juga. Yang kedua, luka tekan. Luka tekan ini contohnya bisa dilihat pada pasien, dia dengan yang tirah baring terus, tirah baring lama, ada lecet tekanan, akhirnya terjadi luka yang disebutnya luka dekubitus. Yang ketiga, luka neuropati, ya, yang ini akan kita bahas, yaitu luka neuropati yang disebabkan oleh terjadinya gangguan sensori atau baal pada pasien diabetes mellitus. Akhirnya dia tidak merasakan adanya luka, tahu-tahu lukanya sudah bengkak, sudah infeksi, sudah berbau, seperti itu. Ini neuropati yang akan kita bahas sekarang. Ada luka yang terjadi karena gangguan vaskuler. Gangguan vaskuler di sini gangguan pembuluh darah akibat adanya pembuluh darah ke kaki. Makanan yang ke kaki juga kurang. Kelima adalah luka akibat keganasan. Contoh di sini ada biasanya luka kanker akibat ganas, adanya contohnya luka payudara, kanker payudara atau yang lainnya. Luka yang keenam adalah pembedahan. Kalau luka pembedahan di sini contohnya luka post operasi. Biasanya luka appendicitis dioperasi, seperti itu. Untuk derajat luka pada diabetes itu ada derajat 1, ada derajat 2, dan derajat 3. Mungkin untuk derajat 1 pada pasien diabetes masih bisa dirawat oleh pasien sendiri di rumah. Tapi kalau udah derajat lanjutan, mereka harus konsultasi dan
harus langsung ke dokter, datang ke rumah sakit untuk dibersihkan dan dirawat lukanya. Nah, kita lanjut ke apakah itu definisi kaki diabetes atau luka ulkus diabetikum? Di sini artinya infeksi luka atau kerusakan jaringan pada kaki karena neuropati. Neuropati di sini tadi sudah dibahas, kerusakan pada kaki karena baal atau hilangnya sensasi nyeri akibat tidak disadari. Nah, pasiennya tidak tahu dia ada luka karena tidak disadari. Nah, itu akibat neuropati atau penyakit arteri perifer pada pasien diabetes. Di sini mungkin karena aliran sirkulasi darah ke kaki dia yang berkurang akibat ada penyempitan pembuluh darah, akhirnya penurunan aliran oksigen ke kaki berkurang, adanya kematian jaringan, akhirnya terjadilah luka pada pasien diabetes seperti itu. Nah, kita lanjut di kondisi kaki diabetes. Kita ketahui pasien diabetes itu ada salah satu komplikasinya ke neuropati. Dengan tadi kurang aliran darah. Di neuropati biasanya tidak sensitif, sudah tidak sensitif, dia tidak merasakan sakit, ada panas, ada nyeri. Dia sudah tidak merasakan, akhirnya terjadinya luka kecil, ada luka tekan, akhirnya tidak disadari, maka terjadi luka. Kalau dari aliran kurang darah, kurangnya aliran oksigen atau makanan ke kaki, akhirnya kulitnya kurang sehat dan kering, lukanya tidak sembuh, akhirnya terjadi ulcerasi, atau bisa juga terjadi amputasi, atau juga bisa terjadi kematian. Jadi di sini luka itu kecil sekali ya masalahnya, karena akhirnya bisa merembet ke amputasi atau bisa jadi kematian. Ini kondisi luka pada pasien diabetes mellitus. Problem luka pada kaki diabetes di sini kebanyakan pasien tersebut keterlambatan penanganan. Yang pertama, mereka tidak tahu harus kemana penanganannya luka tersebut. Yang kedua, ketakutan. Mereka takut kalau dibawa ke rumah sakit biasanya harus diamputasi padahal lukanya masih kecil. Jadi mereka ketakutan mau dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu kalau ini lukanya sudah parah baru dibawa ke rumah sakit, akhirnya harus diamputasi seperti itu ya. Mereka tidak peduli adanya lukanya masih kecil, biarin aja di kaki nggak kelihatan, seperti itu ya. Jadi mereka tidak peduli dengan adanya luka di kaki, akhirnya lukanya makin besar, akhirnya mereka harus diamputasi seperti itu. Atau enggak kelalaian di sini biasanya pasien dengan diabetes, mereka dengan gula darah yang tinggi, memakai sepatu yang sempit, jadi lecet, akhirnya terjadi luka seperti itu. Atau enggak finansial, ini biasanya kalau ke rumah sakit karena tidak di cover BPJS mahal, akhirnya dibersihin di rumah karena tidak mampu untuk membayar perawatan luka. Mereka akhirnya dibersihkan di rumah, pas ke rumah sakit sudah lukanya sudah grade 4 atau sudah bonyok seperti itu ya. Atau enggak kepercayaan di sini contohnya biasanya mereka masih percaya kalau luka diabetes itu bisa menggunakan dengan ramu-ramuan atau dengan bisa digunakan dengan ini bisa cepat kering, masih seperti itu. Jadi mereka masih percaya seperti itu. Jadi makanya problem kaki diabetes itu sering terlambat karena yang saya sebutkan tadi ya. Pasiennya masih percaya kepada misalnya obat Cina nih harus pakai ini biasanya dapat sembuh, jadi masih percaya dari omongan yang bukan dari ahlinya seperti itu ya. Risiko tinggi ulkus diabetik yang pertama yaitu penderita diabetes lebih dari 10 tahun. Nih di sini pada pasien yang lebih dari 10 tahun mereka berisiko terjadinya luka ulkus diabetikum. Yang kedua, usia di atas 45 tahun. Di sini juga usia di atas 45 tahun dia berisiko terjadinya luka ulkus.
kontrol gula darah yang buruk. Di sini kontrol gula darah yang buruk itu jadi gula darahnya tidak stabil, mereka naik turun gula darahnya, kadang tinggi kadang turun. Nah di sini juga bisa terjadi luka mereka, misalnya yang buruk itu misalnya kontrol gula darah mereka pas lagi kena paku itu gula darahnya di atas 300, akhirnya terjadi luka, langsung infeksi, biasanya seperti itu ya. Makanan tidak terkontrol nih, makanan tidak terkontrol ini juga bisa menyebabkan gula darah tinggi, akhirnya terjadi luka. Berjalan tanpa alas kaki nih, kebanyakan pasien itu karena dia tidak terasa atau baal, mereka berjalannya tanpa alas kaki sehingga bisa menyebabkan terjadinya ulkus diabetik. Memakai sepatu sempit ini juga bisa menyebabkan ulkus karena terjadinya lecet, lecet terus-terusan, akhirnya bisa terjadi luka juga. Merendam dengan air panas. Air panas di sini biasanya pasien yang neuropati dia direndam karena tidak terasa, karena baal, airnya masih dingin terus ini terasa nggak kerasa panas, akhirnya terjadi luka. Terus perokok di sini, kenapa perokok bisa menyebabkan luka ulkus diabetikum? Karena perokok juga dapat merusak saraf, bisa merusak saraf, yang terjadi akhirnya aliran darah ke bawah itu berkurang, seperti itu ya. Biasanya kalau ada pasien dengan diabetes terus dia perokok juga lebih cepat, dia resiko terjadi luka, terus penyembuhannya dia lama juga. Jadi kita harus kasih tahu ke pasiennya kalau dia mau cepat sembuh, merokoknya juga harus berhenti. Ini dengan neuropati perifer tadi sudah dibahas, dengan ada gangguan perifer neuropati dia bisa terjadi luka juga. Ada gangguan pembuluh darah tadi sudah dibahas juga, itu resiko pada pasien akan terjadinya luka diabetes mellitus. Di sini pendekatan diagnostik komplikasi kaki diabetes yaitu yang pertama dengan pemeriksaan fisik. Yang pemeriksaan fisik itu kita lihat apakah dermatologisnya, kulitnya bagaimana, kukunya bagaimana, seperti itu. Neurologisnya bagaimana, terus muskuloskeletal sama vaskulernya. Kita bahas satu-satu. Pemeriksaan dermatologis kita tahu pada pasien diabetes yaitu biasanya dermatologisnya kelainan kulitnya itu kelainan banyak kukunya pada mengecil. Seperti itu, ada infeksi jamur di kuku, lesi hidrotropik, juga ada kalus biasanya, ada luka terbuka atau fisura, ada maserasi. Di sini biasanya ada maserasi, kita harus dicek lagi. Biasanya di maserasi ini di pertengahan jari-jari karena lembab. Akhirnya lembab terjadi luka. Sepertinya kulit kering juga, kalau kulit kering juga bisa terjadi luka. Biasanya bulunya pada pasien diabetes itu bulunya menipis. Seperti di sini contohnya ototnya atrofi. Kalau pada pasien diabetes pemeriksaannya ada luka, biasanya ada kalus. Seperti ini contoh-contohnya. Penebalan pada kulit biasanya kulit pada kukunya sama. Kuku itu biasanya pada menebal. Susah banget kalau pada pasien diabetes karena tebal. Jadi susah digunting kuku. Jadi kalau misalnya ada pasien diabetes kalau susah menggunting kuku harus dirujuk ke yang ahlinya, karena bisa terjadi kalau salah penanganan gunting kuku bisa terjadi luka juga. Ada perubahan warna pada kaki diabetes itu biasanya warnanya menghitam gelap seperti itu ya, kayak hiperpigmentasi, warnanya seperti itu. Terus kulitnya rapuh, biasanya kukunya juga pada rapuh. Tumbuh, kalau pada kuku ini tumbuh biasanya ke dalam seperti contohnya. Tumbuhnya ke dalam. Ini contohnya ada tumbuh melebar pada kuku juga. Biasanya di kuku juga ada pada jamur. Terus penebalan pada kulit juga biasanya ada pada pasien diabetes itu sering terjadi kalus. Kalau kalus itu kalau dibiarin lama kelamaan dia bisa terjadi luka. Maka kalau masih kecil si kalus itu harus ditanganin, harus segera berobat ke ahlinya. Atau enggak biasanya karena ada kon atau penebalan seperti biji jagung.
dia di contohnya di kaki dia ada menebal kayak biji jagung. Itu biasanya pada pasien diabetes suka ada seperti itu. Atau kulit seperti kayu. Kulit seperti kayu itu dia kulit kering kayak garis-garis. Contohnya ada garis-garis. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh kalau pasien diabetes itu kukunya menebal, ada perubahan warna, kulitnya seperti apa. Kita sudah bisa melihat, oh itu mah udah pasien diabetes gitu. Jadi kita harus edukasi di sini bagaimana cara penanganan atau perawatan pada kaki pasien diabetes, nanti itu akan dibahas selanjutnya. Kelainan pada kulit nih, pada kulitnya biasanya bercak kehitaman, bulu rambut menipis biasanya, luka yang tidak sembuh-sembuh, kulit kering dan bersisik, seperti ini kelainan pada kulit pada pasien diabetes. Tanda-tanda infeksi pada kaki yang sudah terjadi luka biasanya bengkak, ada basah, ada bau, ada nanah. Biasanya kalau sudah bengkak, ada infeksi, dia kemerahan pada kulitnya. Terjadinya jaringan nekrosis seperti ini contohnya. Ini contoh kaki diabetes yang ada lukanya yang sudah terinfeksi. Biasanya ada menggigil, ada demam. Ini contoh yang pada luka kalau sudah terjadi infeksi. Yang kedua ya tadi kan pemeriksaan dermatologis, yang kedua pemeriksaan neurologi. Pemeriksaan neurologi di sini ada pemeriksaan sensori. Di sini bisa menggunakan vibrasi atau bisa menggunakan monofilamentes atau bisa menggunakan suhu. Kalau bisa menggunakan monofilamentes di sini contohnya seperti ini. Ini ada beberapa titik yang akan kita tes ke pasiennya. Nanti kalau misalnya pasien disuruh matanya diperemkan, baru kita tes. Kalau misalnya ada beberapa yang dia tidak terasa, dia sudah neuropati seperti komplikasinya. Itu pemeriksaan sensori dengan menggunakan monofilamen. Ada juga misalnya kalau kita tidak bisa menggunakan, tidak ada alat monofilamen, bisa menggunakan dengan tes sentuhan ringan yang disebut dengan sekarang Ipchistos test. Dia bisa menggunakan tekanan pada kaki, pada jari-jarinya, jari jempol atau jari yang lainnya, kita tekan apakah dia ada rasa atau enggak, seperti itu ya. Itu kalau tidak mempunyai monofilamentes. Ya, mohon maaf Ibu, waktu 10 menit lagi. Ya. Dengan pemeriksaan muskuloskeletal, bisa dengan muskuloskeletal, contohnya di sini kita cek juga apakah dia ada kelainan di romnya atau di deformitasnya seperti itu ya. Kita lanjut. Ini contoh-contoh kelainan pada kaki diabetes. Ada hallux valgus, ada bunion, ada charcot foot, ada flat foot. Pemeriksaan vaskuler. Di sini kita tahu pemeriksaan kalau pembuluh darah itu dengan menggunakan EBPI. Kalau lukanya udah menghitam, tidak ada pembuluh darahnya, kita langsung dengan menggunakan EBPI. EBPI itu ankle brachial index untuk pengecekan pemeriksaan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah pada kaki. Ini contohnya seperti ini ya. Karena waktu kalian materinya masih banyak Ibu. Tenang aja Bu, masih 10 menit, tenang. Lanjut ke manifestasi kelainan kaki diabetes. Di sini menurut Warder Classification, pada kaki diabetes itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 atau sampai grade 6. Kalau grade 1 di sini contoh luka kakinya seperti ini, masih mulus ya Bapak Ibu semua. Dia masih kayak artis lah, seperti itu. Jadi tidak ada luka, tidak ada yang lainnya. Kalau grade 2 dia kakinya seperti ini, udah beresiko tinggi, ada deformitas, ada kelainan kuku, ada kulitnya sudah kering, ada otot hipertrofi. Kalau grade 3 dia sudah mulai ada kakinya ada luka, sudah ada kalus, lukanya masih kecil, sudah terasa ada kelainan neuropati, ada kalus, otot-ototnya sudah mengecil. Itu di grade 3. Di grade 4 kakinya biasanya sudah mulai ada infeksi, ada udim, sudah bengkak, kulitnya kemerahan, ada osteomyelitis, gejala sistemik. Itu di grade 4. Di grade 5 di sini sudah nekrosis kakinya, sudah ada kelihatan nekrosis kehitaman seperti ini contohnya ya.
sudah melibatkan sendi dan tulang kalau sudah grade 5. Grade 6 di sini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sudah harus diamputasi seperti itu. Itu menurut Wagner Classification. Nah, di sini kita lanjut ke perawatan pada pasien diabetes mellitus itu bisa dengan menggunakan konvensional atau sekarang yang sering itu dengan menggunakan modern dressing. Menggunakan konvensional itu bisa juga, tetapi kenapa sekarang jarang digunakan? Karena kalau menggunakan dengan konvensional perawatannya itu lama Ibu, terus dia harus sering dibersihkan, tidak hanya sehari sekali aja, dia harus sering dibersihkan. Jadi kalau di sini kalau menggunakan konvensional, pasiennya harus diedukasi, harus dibersihin setiap hari. Kan pasien itu biasanya ini makan lukanya jangan kena basah biar cepat kering, nggak seperti itu. Jadi kalau ada luka, edukasi ke pasien harus kena air, harus dicuci sampai bersih, baru setelah itu kita tutup lukanya. Luka sedikit apapun, sekecil apapun harus ditutup. Kalau nggak ditutup takutnya ada bakteri yang masuk ke luka tersebut seperti itu. Nah, kenapa konvensional itu jarang digunakan? Dia dibukanya nyeri, jadi dia lengket ke luka, akhirnya pas diangkat berdarah, akhirnya dan nyeri. Terus tidak bisa menampung cairan yang banyak. Nah, kalau dia menggunakan konvensional, bisa aja misalnya, tapi pasiennya harus diedukasi, harus dibersihin setiap hari seperti itunya ke pasiennya. Dilanjut dengan menggunakan sekarang yang sering dibahas itu perawatan luka dengan lembab atau moist wound healing. Di sini moist wound healing adalah proses penyembuhan luka dengan menciptakan lingkungan yang lembab secara optimal untuk mempercepat penyembuhan. Jadi di sini si lukanya harus dibuat lembab, dibuat moist, tidak boleh kering dan tidak boleh terlalu basah. Jadi si pertumbuhan akan cepat si jaringannya. Dia harus dibikin moist seperti itu ya. Ini ditemukan oleh peneliti Inggris George de Winter pada tahun 1960-an. Seperti itu. Apa keuntungan pada luka dengan menggunakan moist? Penyembuhan luka lebih efektif, nyaman digunakan, bisa menggunakan debridement dengan autolitik difasilitasi, mengurangi insiden infeksi luka, mempertahankan pertumbuhan, merangsang sintesis kolagen, mengurangi rasa nyeri, satu lagi mengurangi bekas luka. Seperti itu ya kalau menggunakan moist healing. Ini contohnya pasien-pasien yang di polis saya yang menggunakan modern wound healing. Ini mulai dari awal dia terjadinya luka sampai dia sembuh lagi. Yang terakhir fotonya itu menggunakan modern dressing. Ini penyembuhannya kita bisa hitung berapa lama luka ini akan sembuh. Misalnya dia lama dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan. Kita bisa hitung, bisa kaji juga. Ini contohnya salah satunya. Ini contoh yang kedua, kasus kedua dengan menggunakan modern wound healing. Jadi pasien seperti ini kalau mungkin kita bisa mempertahankan. Pasien kalau seperti ini kalau mungkin ke yang lain bisa diamputasi. Kita pertahankan meskipun kakinya jelek tapi pasien masih bisa beraktivitas, masih bisa jalan seperti itu ya. Kita lanjut yang konsep modern wound healing di sini. Konsep perawatan luka pada pasien ulcus diabeticum yaitu dengan time. Dulu dikenalnya dengan times. Time itu bukan waktu kalau kita di luka. Times itu di luka kita ada istilahnya, tapi sekarang dengan terbaru ditambahkan dengan ERs, timers jadi adanya. Yang pertama T itu membuang jaringan mati, misalnya jaringan yang nekrotik kita buang dengan cara apa? Dia bisa digunakan dengan menggunakan debridement surgical, bisa dengan autolitik, bisa dengan enzimatik, bisa dengan mekanikal, atau bisa dengan biologikal. Kita buang jaringan matinya. DI-nya kita kontrol infeksi atau bakteri lukanya. DI-nya ini kita bisa cuci lukanya, dia harus cuci sampai bersih, bisa menggunakan sabun atau antiseptik. Sekarang banyak banget khusus antiseptik buat pencuci luka yang banyak di toko, atau bisa menggunakan NaCl
Nah, di sini kita cuci sampai bersih. Kalau perlu kita kolaborasi dengan dokter untuk mengatasi infeksinya, untuk pemberian antibiotik atau bisa menggunakan topical terapi. Topical terapi di sini bisa menggunakan dengan antimicrobial dressing, biasanya dengan DACC ada, dengan antiseptik atau dengan yang lainnya. Kita harus kontrol infeksi di sini. Di M-nya itu apa? Moisture balance. Moisture balance di sini kita harus mempertahankan kelembaban. Biasanya kalau lukanya lembab, kita harus tampung lukanya biar tidak terlalu banyak basah. Jadi bisa menggunakan foam dressing, bisa menggunakan alginat atau absorban lainnya. Di sini harus menggunakan kelembaban. Yang E-nya optimalisasi epitel, ya di sini epitelisasi. Di sini kita harus mempertahankan support buat di sini. Jadi kalau sudah mulai bagus, biar tetap pertahankan support nutrisinya, support gula darah seperti itu ya di E-nya. Di time R, DS-nya support merangsang penyembuhan nih. Merangsang penyembuhan biasanya bisa digunakan dengan growth factor stem cell, bisa itu lebih cepat biasanya, tapi itu lebih mahal. Ada sekarang pengobatan dengan stem cell juga lebih ada, bisa dengan skin graft itu lebih cepat juga biar si lukanya cepat menutup. Di S-nya perbaikan kualitas hidup. Kalau sudah semuanya sembuh, sudah ada kita edukasi buat perbaikan kualitas hidup selanjutnya, edukasi pasien dan keluarga untuk memotivasi selanjut ke depannya mau seperti apa biar tidak terjadi luka, biar kualitas hidup pasien tersebut bagus lagi, seperti itu ya. Mohon maaf Ibu. Iya. Masih Waktunya tinggal 2 menit lagi. boleh. Iya. Boleh Bu. Ya. Di sini kita, loh Ibu. Nah, sini mungkin Jadi bingung ya Bu ya. jadi kalau masih banyak Dikejar waktu. Iya. luka di sini kita bisa bahas. Kalau di sini kita bisa simpulkan kalau ada luka kita tahu problemnya apa, tanpa problem apa. Kalau ada problem jaringannya atau seperti apa ya, kita kalau tanpa problem kita bikin moist, luka terpapar rasi seperti itu, nanti lukanya bikin sembuh. Ini contohnya nanti bisa dibaca. Persiapan alatnya mungkin Bapak Ibu sudah ini harus ada sarung tangan, pencuci lukanya bisa menggunakan NaCl, balutan yang disediakan dengan kondisi lukanya nih. Balutan sekarang di Indonesia sudah banyak banget. Dianya ada balutan dressing, misalnya ada alginat, hidrogel, ada foam, ada antimikrobial, ada yang lainnya, bisa dilihat dengan kondisi lukanya seperti apa. Bisa menggunakan yang keempatnya alat medis harus ditindakan, misalnya apakah perlu pinset, perlu gunting atau yang lainnya. Seperti itu ya, itu yang harus disiapkan persiapan alatnya. Nah, di sini contoh-contoh dressingnya yang tadi sudah disebutkan buat perawatan ulcus diabeticum, alginat, dressing, hidrokoloid, silver atau yang lainnya. Ya, ini contoh-contoh perawatan dressing yang sering digunakan dengan modern dressing. Nah, di sini pendekatan holistik. Nah, untuk tata laksana pada ulcus diabeticum kita tidak bisa sendiri ya, Bapak Ibu semua. Pendekatan tim multidisiplin pada penata laksana ulcus diabetik. Di sini kita harus pertama kontrol metaboliknya harus optimal, perawatan lukanya harus efektif dengan tadi timers. Kontrol infeksinya harus mengurangi tekanan offloading nih. Di sini kalau tekanan offloading itu si luka itu tidak boleh ketekan. Nah, jadi kalau ketekan terus lukanya tidak akan sembuh-sembuh. Jadi kita hindari luka itu tidak boleh ada tekanan. Perbaikan status vaskulernya. Kita harus tanyakan ke dokter, kalau misalnya pasiennya ada gangguan vaskuler, kita harus rujuk ke dokter vaskuler untuk perbaiki vaskulernya. Perawatan terintegrasi, apa aja perawatan terintegrasi? Ini contohnya, jadi untuk merawat pasien dengan luka ulcus diabeticum itu kita tidak bisa sendiri, kita harus terintegrasi. Di sini ada misalnya dokter bedah, dokter penyakit dalam, ada dokter plastik, ada dokter ortopedi, ada ada radiologi, pokoknya semuanya berperan. Jadi kita tidak bisa sendiri, ada wound care-nya, kita harus bekerja sama, kolaborasi seperti itu ya, tidak bisa sendiri untuk penanganan ulcus diabeticum. Nah, di sini kalau waktu itu saya ke luar negeri
di sana satu pasien itu langsung, misalnya ini pasien ini mau diapain, langsung dikoperensikan. Seperti ini contohnya kalau di luar negeri, oh ini mau ditindakan pakai ini, jadi semua dokter, semua ahli gizi atau perawat dia berkumpul untuk penanganan pasien seperti ini. Ini contohnya. Jadi di Indonesia ini masih kurang, mungkin ini harus jadi langsung bedah, langsung ke sini. Jadi mereka masih bingung, harusnya seperti ini, kita harus bekerja sama dulu, didiskusikan pasien ini mau diapain, seperti itu ya. Nah, manajemen yang terbaik untuk kaki diabetes adalah pencegahan. Pencegahan di sini kunci utamanya pencegahan adalah edukasi. Kenapa edukasi yang penting? Karena pasien yang terjadi luka itu tidak hanya sekali, mereka sudah terjadi luka, berikutnya berapa bulan kemudian terjadi luka lagi. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan untuk mengedukasi pasien biar tidak terjadi luka. Jadi edukasi ini sangat penting ya Bapak Ibu semua. Nah, kita tahu the dose dan di sini mungkin untuk pasien diabetes apa saja yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan pada pasien diabetes. Nah, yang pertama, periksa kaki setiap hari, apakah dia ada luka atau ada kemerahan atau ada bengkak atau ada kelainan kuku, itu harus diperiksa setiap hari. Kalau misalnya ada luka harus cepat ke dokter. Pakai pelembab. Nah, pelembab di sini kakinya kan biasanya pada kering. Di sini harus kita edukasi pakai pelembab pada pasien diabetes itu wajib hukumnya ya, tidak ada kecuali seperti itu. Tapi kecuali itunya yang sela-sela jarinya dia tidak boleh pakai pelembab. Yang ketiga, gerakan jari dan pergelangan kaki selama 5 menit 2-3 kali per hari untuk mempertahankan aliran darahnya. Periksa sepatu, takutnya pas kita pakai sepatu ada benda asing di dalamnya, seperti itu ya. Yang kelima, gunakan kaos kaki tanpa jahitan dan tidak ketat. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Cuci kaki setiap hari dengan air bersuhu kurang dari 37 derajat Celcius. Yang ketujuhnya, periksa kaki rutin pada tenaga medis. Nah, yang ini yang harus dihindarinya, hindari berjalan tanpa alas kaki atau sandal, seperti itu ya. Dia harus kemana-mana harus menggunakan alas kaki, tidak menggunakan alas kaki. Yang kedua, jangan menggunakan sepatu yang sempit. Nah, ini kalau misalnya pada pasien diabetes kalau mau membeli sepatu dia harus diukur dulu biar pas ukurannya. Jadi kita gambar biasanya kakinya, baru nanti digunting, pas ke toko kita ukur. Kalau ada lipetan seperti itu, itu mungkin ada dia sempit, jadi harus cari yang sesuai, jangan sampai sempit. Jangan tempelkan benda panas untuk menghangatkan kaki, biasanya karena pasiennya baal, tidak terasa, pasien itu pengen kakinya dipanasin. Ini biasanya terjadi luka. Itu jangan sampai ya, pada pasien harus diedukasi. Jangan menggunting kuku sendiri seperti itu. Jadi gunting kuku juga harus sesuai, jangan dibentukin. Nah, kalau dibentukin biasanya nanti nusuk ke dalam, jadi harus lurus Bapak Ibu semuanya ya. Terus jangan membuang kalus sendiri. Jadi kalus harus ada kalus, harus cepat periksa ke dokter, harus dibuang sama ahlinya. Kesimpulannya, perawatan luka merupakan bagian dari terpisahkan dalam tata laksana diabetes. Manajemen luka diabetes yaitu dengan pendekatan holistik, pendekatan multidisiplin, dan tata laksana ulkus diabetik. Tata laksana dasar luka menggunakan konsep timers. Di sini ya, sejak dini stop amputasi. Seperti itu Ibu, mohon maaf ya Ibu, jadi ini ya cepat. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.